Ubur-ubur renang tiap hari. Mana? Tinggi kagak lembek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kindi aja. Bersama saya Muhammad Al-Kindi. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa objek yang bernama kapal bisa mengapung di lautan padahal beratnya bertonton? Padahal batu kerikil saja saat kita celupkan ke permukaannya langsung tenggelam. Kira-kira kenapa kapal bisa ngapung? Padahal beratnya berat ya. Oke, jadi saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan itu. Yaudahlah, nggak usah lama-lama lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan putar dulu intronya. Saat melihat kapal laut sedang berlayar, mungkin sebagian kita bertanya-tanya, mengapa angkutan yang beratnya bertonton bisa mengambang di lautan? Padahal batu kerikil yang bobotnya di sekian gram saja langsung tenggelam saat kita lempar ke permukaan yang sama. Sebenarnya ada perbedaan pendapat mengenai teori yang mendasari prinsip kerja kapal laut. Namun, menurut laman How Stuff Works, dikutip Kamis 4 Juni 2020, hukum yang digagas ahli matematika abad ketiga sebelum Masehi, Archimedes, merupakan landasan utama terciptanya kapal laut di dunia. Hukum Archimedes sejatinya merupakan prinsip fisika sederhana, yakni setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian ke dalam air, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas hingga membuatnya terapung. Maka prinsip tersebut kerap juga disebut prinsip daya apung. Namun perlu dipahami, dalam kasus serupa, supaya bisa mengapung, kepadatan kapal laut harus kurang dari air. Itulah mengapa kendaraan di matra laut itu punya resep rahasia, yakni sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung tersebut yang menjadikan kapal seimbang dan mengapung di lautan. Selain rongga udara, satu hal lain yang membuat kapal laut bisa mengapung di permukaan air ialah cekungan di bagian bawahnya. Nah teman-teman, apa yang akan terjadi jika lambung kapal laut itu robek atau bocor? Apa? Ayo. Nah, kejadian seperti ini sudah terjadi. Tapi ini dia yang populernya. Mari kita mundur ke tahun 1912. Ada satu peristiwa bersejarah yang mustahil kita lupakan. Kala itu, kapal mewah asal Inggris, Titanic, harus tenggelam di perairan Atlantik Utara. Meski ada beberapa versi mengenai penyebabnya, namun yang paling populer ialah karena menabrak gunung es raksasa. Saat itu, berdasarkan kisah yang dipercaya banyak orang, gunung es berhasil merobek bagian lambung kapal sehingga memaksa air masuk dan membuat udara keluar. Inilah yang menyebabkan Titanic karam di lautan. Nah, teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman masih bingung memahami prinsip kerja kapal laut. Nah, supaya mudah dipahami, saya bakal memberikan gambaran menggunakan benda yang tersedia di rumah. Kalian hanya perlu menyiapkan mangkuk atau wadah lain yang bentuknya serupa. Jika sudah, letakkan mangkuk di atas permukaan air, maka benda tersebut bakal mengambang dan mengayun-ayun mengikuti irama debur air. Lalu, saat kalian menekan mangkuk secara perlahan ke dalam air, air bakal memberikan reaksi berupa dorongan ke atas, sehingga mangkuk tersebut tetap bisa mengapung. Kurang lebih itulah yang terjadi pada kapal laut. Saat berada di lautan, kapal memberi tekanan kepada air. Berat dari kapal itu menekan air ke bawah. Lalu dengan gaya yang sama besar, air tersebut memberikan tekanan kepada kapal dengan arah berlawanannya. Nah, prinsip Archimedes. Ya, mungkin untuk selengkapnya kalian bisa baca-baca, karena baca adalah jembatan ilmu. Sepertinya segitu dulu ya. Oke, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.